Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Salih selaku dosen pembimbing pada mata kuliah PKN. Yang saya hormati tim presentasi selaku pihak yang akan mempresentasikan materi, dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam wa ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan berpresentasi. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita presentasikan pada presentasi kali ini yaitu partisipasi politik dalam masyarakat demokrasi. Saya Afri Budistiaeni selaku moderator akan memimpin berlangsungnya sesi presentasi agar dapat berlangsung dengan baik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yang dimana anggota kelompok bernama 1. Putri Anggreni, 2. Sabila Ratu Catherine, 3. Afri Budistiaeni, 4. Kotim Nur Hasanah, 5. Debbie Amnesari. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada presentasi kali ini antara lain 1. Pembukaan, 2. Penyajian materi, 3. Penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Saya memberi kesempatan kepada pemateri untuk menyampaikan hasil pemateri. Kepada pemateri saya persilahkan. Definisi umum. Partisipasi politik dipahami sebagai berbagai aktivitas warga yang ditunjukkan untuk mempengaruhi pemerintah dan politik, baik dalam bentuk sikap mendukung maupun tidak mendukung. Bingkai atau konteks partisipasi politik di Indonesia pada tahun 1970. 1. Monoloyalitas PNS pada penguasa. 2. Fungsi partai politik ada 3 partai. 3. Larangan membentuk partai politik baru. 4. Masa mengambang. 5. Sentralisasi pemerintah daerah atau kepala daerah ditentukan pusat. 6. Mahasiswa dilarang berorganisasi di kampus. Pada tahun 1980, 1. Asas Tunggal Pancasila untuk partai dan ormas. 2. Kriminalisasi golput atau tidak memilih dalam pemilu. 3. Undang-Undang Ormas 1985, kooptasi organisasi masyarakat sipil. 4. Dui fungsi ABRI diformalkan dalam Undang-Undang Hankam atau dominasi fungsi Sospol. Partisipasi politik di bawah Orde Baru, yaitu usaha sistematis yang dilakukan oleh rezim penguasa untuk membatasi partisipasi politik warga demi kepentingan rezim dan elit. Partisipasi politik sama dengan mobilitas politik. Partisipasi elektoral di tingkat lokal. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 berlaku selama 25 tahun. DPRD dijadikan bagian pemerintah daerah. Kepala daerah ditentukan pusat dan dijaga kepentingan pusat. Masa mengambang yaitu depolitisasi rakyat. Partisipasi elektoral di tingkat 2 menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berlaku selama 4 tahun. DPRD kuat, otonomi daerah seluas-luasnya. Kepala daerah ditentukan DPRD dan dijaga kepentingan elit politik. Partisipasi imbas politik dalam ruang atau mobilisasi untuk dukungan elit. Partisipasi elektoral di tingkat lokal. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu berlaku selama 10 tahun, diganti Perpu Nomor 1 2014. DPRD dan kepala daerah kuat dan kepentingan partai dominan. Kepala daerah dipilih rakyat, partisipasi warga yaitu memilih dan tim sukses. Perubahan kelembagaan dan ruang partisipasi politik. Sistem pemilu, proporsional terbuka, KPU tetap dan mandiri. Sistem kepartaian, bebas membentuk parpol, tidak ada kontrol pemerintah. Sistem perwakilan, semua wakil dipilih rakyat.
2 kamar terbatas yaitu DPR dan DPD. Rute partisipasi politik warga: 1. Penonton dan alat legitimasi, 2. Pemilih atau reformasi, 3. Partisipasi atau demokrasi. Tantangan terhadap partisipasi politik warga: 1. Pengesahan UU Pilkada tidak langsung atau mencabut pilkada langsung pada tahun 2014, disusul penerbitan PerPPU nomor 1 tahun 2014 yang mengembalikan pilkada langsung dan sekarang sudah disetujui menjadi RUU. 2. Disahkannya UU ITE, UU Ormas, UU Rahasia Negara, dan UU Intelijen. 3. Sejumlah masalah perwakilan politik warga yang akurat, krisis demokrasi perwakilan, depolitisasi warga, deideologisasi, cara-cara militeristik dalam membungkam suatu warga, masih kuatnya nilai dan sikap yang anti pluralisme dan politik oligarki. Pembelajaran dari pilkada dan pemilu semasa reformasi. 1. Bangkitan partisipasi warga atau mencari informasi sebelum memilih dan media alternatif informasi pemilu. 2. Kemampuan warga menentukan pemimpinnya sendiri di tengah kepungan kampanye hitam dan politik uang. 3. Tumbuhnya voluntarisme dalam politik atau fenomena relawan. 4. Pengalaman kelompok warga dalam menyampaikan daftar tuntutan atau kepentingan kepada para calon pemimpin atau kontrak politik atau kesepakatan dengan kandidat. Contoh partisipasi politik: kelompok pendamping warga melakukan transaksi politik dengan kandidat untuk menyepakati daftar kepentingan yang akan diperjuangkan jika terpilih sebagai pemimpin. Kasus 1, menggagas kontrak politik melalui riset. Kasus 2, kontrak politik dengan pemberian dukungan politik. Kasus 3, menyuarakan 16 kepentingan perempuan secara politik. Kasus 4, survei warga dan temu kandidat di Malang, Kupang, dan Makassar. Pembelajaran kasus partisipasi warga. Poin positif: 1. Agregasi kepentingan warga melalui survei atau pengumpulan pendapat warga. 2. Ada pengorganisasian warga untuk mengumpulkan dan menyampaikan aspirasi. 3. Proses terbuka dan dipublikasikan secara luas. 4. Proses didokumentasikan dengan baik. 5. Tidak diskriminasi. Pembelajaran kasus partisipasi warga. Poin negatif: 1. Kontrak politik dengan dukungan politik atau suara pada kandidat tertentu. 2. Instrumen dan mekanisme pengawasan dan pengawalan aspirasi atau kepentingan belum ada atau sudah ada tetapi belum efektif. 3. Informasi belum menyebar merata ke seluruh warga. 4. Dokumentasi proses kesepakatan belum baik. 5. Sulit membangun komunikasi dengan kandidat terpilih pasca pemilu. Menuju pemaknaan ulang partisipasi politik. Politik dipahami sebagai upaya memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan berbagai pihak dalam masyarakat yang saling berhubungan, baik yang bekerja sama maupun yang bertentangan. Partisipasi politik tidak sekedar kehadiran. Target untuk penguatan komunitas berbasis spesial. Partisipasi politik bukan soal dukungan terhadap elit maupun partai. Momen pemilu sebagai sebuah siklus pra-pemilu pasca. Menuju pemaknaan ulang partisipasi politik. Ingin tahu, warga mendiskusikan aspirasi dan kepentingannya. Warga mampu merumuskan dan menyampaikan daftar kepentingan kepada para calon pemimpin. Mengawasi, warga mampu mengawasi setelah calon pemimpin terpilih. Prakondisi tahu mampu mengawasi. 1. Adanya pengorganisasian masyarakat yang relatif baik. Pengorganisasian masyarakat memungkinkan perumusan dan perjuangan kepentingan publik dilakukan kolektif dan terstruktur. Pengorganisasian masyarakat yang baik cenderung menghindarkan situasi terpecah-pecah di antara warga sebagai pemilih dan sejak awal memperkuat posisi tawar warga ketika berhadapan dengan kandidat maupun peserta. 2. Adanya pencatatan atau dokumentasi dan publik yang lengkap.
ketiga, adanya pengetahuan yang mampu dan menjadi dasar pengawasan oleh warga. Demikian presentasi materi partisipasi politik dalam masyarakat demokrasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.